Duka tengah menyelimuti Cut Keke, sang ayah tercinta bernama Teguh Angkasa bin Teguh Muhammad Yusuf meninggal dunia pada Senin 14 November 2022. Di depan pusara sang ayah yang dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, artis senior ini pun tak kuasa menahan tangisnya karena merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Meski begitu, Cut Keke mengaku bahwa dirinya ikhlas melepas kepergian ayahnya untuk selamanya karena menurutnya kini sang ayah sudah terbebas dari rasa sakitnya. Diketahui, sang ayah menderita Alzheimer dan sejak 2 tahun lalu kondisi kesehatannya menurun. Ya aku masih berat aja ya, masih nggak percaya karena mungkin kan banyak yang udah tahu memang papa sakit, papa punya Alzheimer dan papa memang udah hampir 2 tahun di tempat tidur, jadi nggak jalan, duduk juga kalau ada terapi doang gitu, tapi dalam kondisi sehat. Cuman untuk berbicara memang susah gitu. Aku nggak ada sama sekali nggak ada karena yang sakit parah gitu begitu. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi kita nggak bayangin ini kayak dulu lagi kali gitu ya. Tapi aku udah berasa waktu yang diem tidur, mata pupilnya kita buka juga udah nggak reaksi. Yang kaki sakitnya itu kita pencet gitu juga udah diem dari situ udah, tapi kayaknya masih shock, nggak percaya gitu. Jadi nggak yang gimana ya gitu, kita bingung gitu, masih bingung gimana kayak gitu. Itu aja sih, jadi kayak udah ikhlas biar bagaimanapun ini yang terbaik buat papa gitu loh, karena kita kasihan kalau dia itu juga karena papa udah sakit banget gitu ya, ini yang terbaik. Tapi ya nggak nyangka juga secepat itu gitu ya, mungkin kesedihan yang bikin aku benar-benar belum bisa masih kaget gitu, tapi ikhlas ini yang terbaik buat papa. Tadi malam juga nggak ada feeling apa-apa. Hari ini kan aku kebetulan gak syuting, tahu-tahu pagi di videoin adikku nafasnya tuh udah yang bunyi gitu loh, kayak sesek gitu. Terus akhirnya aku buru-buru ke Meruya, ya kayak nggak percaya juga ya, maksudnya ya papa kan kadang pernah mengalami hal seperti ini juga, tapi alhamdulillah waktu itu tertolong gitu loh, maksudnya nggak apa-apa. Jadi aku tapi udah berasa nggak enak, cuman nggak berani ngomong sama adik-adik gitu loh, maksudnya yang aku rasakan karena dia udah membuang kotorannya sendiri, membersihkan dirinya sendiri, jadi aku udah berasa nih kayaknya, tapi nggak tahu waktunya kapan. Cuman ya tapi aku baca aja, bisikin kuping papa, tiba-tiba dari yang nafasnya itu hening, nggak ada suara nafas gitu loh. Kita panggil dokter cuman buat ngecek. Pada saat dokter ke rumah, nadinya tuh udah ternyata nggak kedengeran gitu, katanya buat mastiin lebih baik ke rumah sakit. Ya udah kita bawa ke rumah sakit, ya di rumah sakit pun memang sudah tidak ada lagi gitu. Cut Keke pun mencurahkan isi hatinya. Ia masih tak menyangka kini sang ayah telah pergi setelah 2 tahun melawan sakitnya itu. Meski mengaku ikhlas, namun ada kisah menyayat hati yang membayanginya. Menurut artis berusia 48 tahun ini, sejak sakit sang ayah sudah tak mengingat lagi nama anak-anaknya. Bahkan karena hal tersebut, komunikasi pun menjadi sulit sehingga sejak 2 tahun lalu, Cut Keke sudah jarang berkomunikasi dengan sang ayah dan hanya mengurusnya saja. Kayak kemarin kayak mama udah nggak ada, harapan kita cuma kadang-kadang kan cuma tinggal papa, tapi di saat mama nggak ada, papa pun komunikasi kita udah nggak bisa normal gitu karena Alzheimernya papa. Jadi papa tuh nggak pernah bisa tahu nama anak-anaknya, jadi kalau kita datang tuh cuma yang senyum gitu, tapi nggak pernah manggil. Jadi kita nggak pernah ngomong, udah sejak mama meninggal kita nggak pernah ngomong apa, dia ngomong udah nggak nyambung gitu. Jadi emang sih ini mungkin ya kalau bukan dibilang bukan waktunya, tapi memang cukup lama mengalami seperti itu. Jadi kita ngeliat papa gini ikhlas banget gitu. Jadi komunikasi kita memang udah susah gitu. Dia cuma ketawa, kalau itu nangis, kalau nggak suka kayak mau marah, tapi nggak ngomong panjang, nggak pernah nyebut nama anak-anaknya lagi, tapi masih astagfirullah, masih suka sebut gitu. Aku alhamdulillah ya, maksudnya gini, selama papa sakit berusaha memberikan yang terbaik gitu ya.
walaupun nggak tinggal bareng tapi kan minimal dari makanan, dari segala macam semuanya aku yang ngurus lah, siapin gitu, aku masak buat papa buat berapa hari, udah obat segala macam. Jadi kita berusaha memberikan yang terbaik gitu loh. Pada memang papa nggak dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, tapi kita berusaha memberikan di rumah itu ya semuanya yang terbaik gitu loh. Jadi kalau dibilang sedekat apa yang namanya anak perempuan sama bapak kan pasti terlalu dekat ya, terlalu sayang gitu. Apa ya, penyayang pastinya sama anak-anaknya, sama cucunya gitu. Cuman memang udah berapa tahun ini ya yang buat kita sedih, interaksi kita nggak ada gitu kan. Jadi ya cuman kita pokoknya berusaha mengurus dia sampai titik penghabisan, sampai apapun aku lakukan semuanya yang memberikan yang terbaik buat papa. Jangan sampai dia gimana, jangan sampai dia ya kemarin baru beli tes gula di rumah, pokoknya udah semuanya deh kita pengen bikin yang terbaik gitu buat ngurusnya, nggak mau sampai kurang, jangan sampai gimana ya. Dalam keadaan tadi juga sebenarnya mudah banget ya, nggak ada sakit yang gimana, nggak sampai sebelumnya sakit apa juga nggak ada, emang seperti itu gitu. Jadi ya itulah, aku sih kalau dibilang gimana papa ya mungkin mengingat papa yang terakhir-terakhir ini yang membuat kita sebagai anak kita punya tanggung jawab saat-saat yang harus kita lakukan buat orang tua kita membalas apa yang pernah orang tua lakukan pada saat kita masih kecil. Hati Cut Keke begitu terpukul ditinggal untuk selamanya oleh sang ayah, sosok cinta pertamanya. Ia pun berusaha tegar, terlebih kini ayahnya sudah kembali bersama sang ibu karena Teguh Angkasa dimakamkan satu liang lahat dengan Cut Suryati, ibu dari Cut Keke. Diungkapkan pula, sang ayah mengembuskan nafas terakhirnya dengan begitu tenang. Bahkan Cut Keke juga menemani di detik-detik terakhirnya ayahnya tersebut bersama anggota keluarganya. Beberapa hari yang lalu aku udah ketemu papa, itu juga dia lagi sakit batuk. Aku sempat yang dia ngeliat aku udah kayak nggak ngomong, udah nangis aja gitu. Itu nggak banyak ngomong, nggak biasanya kan dia kalau ketemu yang agak gimana. Nah ini juga tiba-tiba tangannya udah kaku gitu. Terus dia gitu, dia tuh sengaja suka kalau yang sakit kalau dipegang nggak mau. Ini aku pegang kayak nggak refleks cepet gitu. Biasanya kan dia marah gitu kalau bagian sakit dipegang. Dia udah agak lemes, cuman ya udah. Terus akhirnya besoknya terapi juga masih bisa gitu. Mohon doanya, dan ini aku ngerasa ya mungkin ini yang terbaik buat papa, karena selama ini kan papa sakit, jadi ini udah tidak menahan rasa sakit. Dosanya udah diampuni. Ya akhirnya juga bisa satu makam sama mama. Pas mama 2 tahun yang lalu bulan Oktober, jadi sekarang November. Jadi cepet banget, begitu cepet prosesnya, cepet semuanya cepet gitu. Dimudahkan sama Allah, dimudahkan segalanya, jadi dilancarkan semuanya. Jadi alhamdulillah. Dan aku tadi bener-bener ya, kita bertiga adik-adik pas ngumpul, jadi percaya nggak percaya gitu, ini udah nggak ada gitu, karena nggak ada yang apa ya. Kalau waktu mama kan di rumah sakit dipompa segala macam, ini kita kan ngeliatnya tiba-tiba putih, udah tidur aja udah kayak tidur.